This meeting is being recorded. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung kembali setelah tadi kita rehat untuk sholat asar. Akan kita lanjutkan, tadi sudah diskusi kalian dengan pasangannya masing-masing. Mudah-mudahan diskusi yang tidak begitu lama, tapi hasilnya maksimal, hasilnya optimal. Sehingga hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang berguna untuk kita semua. Bagaimana, sudah siap diskusi? Siap sudah. Baik, diskusi dari masing-masing kelompok. Nanti per kelompok ada perwakilannya ya, untuk menyampaikan apa-apa yang ada di LKPD ataupun LKS kalau istilah dulunya. Di situ ada beberapa masalah yang harus kalian pecahkan, dan per kelompok nanti akan mempresentasikan dan memecahkan satu masalah saja cukup per kelompok. Untuk kemudian nanti ketika satu kelompok berdiskusi ataupun berpresentasi, kelompok yang lainnya silahkan menyimak. Kemudian nanti perwakilan silahkan bertanya kepada kelompok yang berdiskusi. Dipersilakan untuk kelompok yang pertama, kelompoknya Iqbal, untuk melakukan presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil diskusi saya dan rekan saya tentang gambar yang ditampilkan tadi di LKPD itu menunjukkan kegiatan transaksi jual beli yang menghasilkan dokumen transaksi berupa nota kontan dan bukti kas keluar. Karena kegiatan yang dilakukan secara langsung dan secara tunai. Ada yang ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Sok, silakan yang lain. Kalau belum paham yang apa yang disampaikan oleh kelompok yang pertama terkait tadi gambar ya, gambar dari sebuah minimarket yang sudah dibahas barusan oleh Iqbal, silakan mengajukan pertanyaan dari kelompok lain. Udah, nanti kelompok Iqbal ataupun rekannya nanti bisa menjawab. Silakan. Izin bertanya, Iqbal, Ya. apa tujuan dari nota kontan dan bukti kas keluar? Terima kasih. Oke. Nota kontan. Oke. Untuk nota kontan yaitu bukti transaksi secara tunai. Nah, itu untuk nota kontan. Untuk bukti kas keluar yaitu bukti transaksi bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Ya. Saya kira cukup satu pertanyaan saja ya. Silakan kelompok Iqbal untuk menutup presentasinya. Mungkin itu saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama. Selanjutnya kelompok berikutnya, kelompok yang kedua, dipersilakan untuk kelompok Tiara ya, untuk melakukan presentasi hasil tadi diskusi kelompoknya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi saya bersama rekan saya pada LKPD soal nomor 1 pada tanggal 12 Mei 2021 membeli perlengkapan dari ID berkas seharga Rp 5.000 dan dokumen yang dihasilkan dari transaksi tersebut berupa faktur karena adanya transaksi yang dilakukan sendiri. Bagaimana? Yang lain silakan mengajukan pertanyaan untuk kelompok kedua. Barangkali kurang paham ataupun belum begitu jelas, silakan mengajukan satu pertanyaan. Kemudian nanti yang lain boleh menambahkan juga, ya, menambahkan jawaban. Silakan yang bertanya. Ada yang bertanya? Terkait tadi katanya faktur ya, yang muncul dari transaksi pada tanggal 12 Mei adalah faktur katanya. Tidak ada? Jelas? Itu jelas? Sudah jelas? Baik, kalau begitu lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Kelompoknya Windah ya? Silakan. Haidar, Pak. Oh, Haidar ya. Silakan Haidar untuk presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis dokumen yang ditambahkan karena di gambar tersebut telah terjadi transaksi antara pembeli dan penjual. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok 3 tadi katanya nota kontan ya? Nota kontan saja itu dari tanggal 15 Mei itu. Silakan Anda yang menyanggah ataupun bertanya ataupun menambahkan, silakan. Barangkali ada yang kurang dari kelompok 3 untuk penyampaiannya. Win, kurang kamu tuh tanggapin ya. Kurang. Bukti kas keluaran tersebutkan. Mohon izin menyanggah. Tadi kan bukti transaksinya itu nota kontan saja. Betul? Haidar. Nah, menurut saya di situ tidak hanya nota kontan saja, tetapi ada juga bukti kas keluar. Nah, itu bukti kas keluar, yaitu bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran uang keluar. Bisa diterima. Siap. Winda, bagus sekali tambahannya. Jadi ya betul, di transaksi tanggal 15 tersebut itu muncul 2 buah bukti. Yang pertama adalah bukti nota kontan, yang keduanya adalah bukti kas keluar ya, karena transaksinya secara tunai. Selanjutnya terakhir, kelompok terakhir ya, kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompoknya Windah dan rekannya, dipersilakan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil diskusi dengan rekan saya di soal LKPD soal terakhir pada tanggal 16 Mei 2021 mengembalikan sebagian barang yang dibeli tanggal 15 Mei senilai 50.000. Nah, berarti di sini dokumen transaksinya itu berupa nota debit karena di situ ada keterangan adanya pengembalian barang. Nah, berarti itu termasuk nota debit. Nah, biasanya yang mengeluarkan nota debit itu yang mengeluarkannya adalah pembeli. Di situ biasanya berisi komplain atas barang yang dibeli secara kredit. Biasanya pembeli akan mengembalikan barang tersebut lalu membuat bukti berupa nota debit agar penjual mengurangi nominal transaksi sebelumnya. Bagaimana? Ada yang tambahan? Dipersilakan kelompok yang lain menambahkan ataupun menyanggah, sekaligus bertanya juga boleh, silakan kalau ada. Ada penambahan untuk kelompok yang terakhir barusan yang sudah maju? Sudah jelas? Tidak ada pertanyaan lagi? Paham nih? Insyaallah paham ya. Sudah sangat jelas dipaparkan oleh rekan-rekan. Baik, itulah tadi presentasi dari semua kelompok. Kalian sudah, terima kasih yang sudah presentasi, memberikan pertanyaan, sanggahan, tambahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu jadi tambahan ilmu bagi kita semua ya, sehingga di kemudian hari lebih baik lagi. Selanjutnya setelah diskusi selesai, kita memberikan kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kita diskusikan kesimpulannya. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan untuk KBM hari ini? Dari kelompok 1 mungkin mau menyimpulkan. Kelompoknya Iqbal boleh memberikan simpulan untuk kegiatan belajar terkait materi dokumen transaksi yang pertama ini, silakan. Kelompok yang lain juga siap-siap ya, nanti memberikan kesimpulan juga ya. Memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita kesempatan sore hari ini. Atau kelompok 2 dulu boleh? Ada kelompok 2 yang menyimpulkan? Kelompok 3, apa sih kesimpulan materi belajar kita hari ini? Kelompok 4, sudah ada simpulan? Atau saya tunjuk deh namanya ya. Winda, coba tolong disimpulkan apa sih kegiatan belajar kita hari ini. Tadi Pak, isinya dokumen transaksi ya materinya. Nah, di sini kan berarti di setiap pembelian atau penjualan itu kan pasti ada dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi itu kan dibagi beberapa bagian, ada nota kontan, yang penjualan atau pembeliannya itu dilakukan secara tunai. Kemudian tadi ada faktur. Faktur kan transaksinya terjadi secara kredit. Kemudian tadi ada bukti kas keluar, yang mana bukti yang dikeluarkan sebagai tanda telah terjadinya aliran kas keluar. Kemudian ada nota debit. Nota debit itu terjadi karena adanya pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai dengan mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih
kesimpulannya super sekali. Terima kasih untuk Winda yang sudah ngasih kesimpulan. Mudah-mudahan yang lain pun meskipun tidak dibicarakan dengan lisan, saya yakin semua kalian sudah paham dengan materi pada kesempatan sore hari ini. Sudah terwakil oleh Winda, terima kasih Winda. Kemudian kalian nanti di akhir sebelum saya kasihkan untuk evaluasi individu, silahkan dikerjakan, boleh sampai hari besok dikerjakannya ya. Sekalian tinggal cek Google formulir, nanti saya kirimkan linknya di grup WA ya, untuk pengerjaan evaluasi mandiri untuk nilai individunya. Tadi kan sudah ada nilai kelompok diskusi, termasuk tadi pun ada nilai untuk individu ketika yang bertanya dan lain sebagainya ya. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira kalau saya bertanya nih, apa sih yang kalian dapatkan dari KBM hari ini? Kira-kira apa sih yang kalian bisa bawa pulang lah, ataupun jadi ilmu buat kalian untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Iqbal mungkin boleh menjawab apa yang didapatkan hari ini? Baik Pak, izin menjawab. Oh ya, Winda dulu ya. Silakan Winda. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih mengetahui gitu dokumen transaksi itu ada apa aja gitu. Nah kan selama ini saya biasanya bukan nggak bisa, jadi kurang bisa membedain mana itu nota kontan, faktur. Nah biasanya itu juga penggunaannya gitu Pak, jadi lebih tahu, bisa membedakan juga mana itu nota kontan, faktur, nota debit atau yang lainnya gitu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi lebih paham gitu fungsi dan kegunaan dari dokumen transaksi itu seperti apa, dan kalau kita melakukan penjualan atau pembelian yang dilakukan secara tunai, kredit, itu kan bisa dokumen transaksinya itu beda-beda gitu Pak, nggak sama. Jadi lebih paham, lebih tahu juga. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih ya Winda. Menurut Winda seperti itu yang kita dapatkan hari ini. Kemudian yang lain pun kira-kira tidak jauh seperti itu ya. Tidak jauh beda lah. Pasti merasakan hal yang seperti itu. Elsa ada? Elsa itu mic-nya belum dinyalakan. Udah kedengaran suaranya nih? Elsa ada? Ya. Elsa, adakah yang belum kamu pahami? Hal apa? Materi hal ini yang belum kamu pahami? Penggunaan dari nota debit. Belum paham terkait penggunaan nota. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa kita bahas ya. Ataupun ada yang mau menjawab, menerangkan penggunaan dari nota debit sedikit saja sebelum kita akhiri. Baik Pak, izin menjelaskan sedikit. Karena tadi saya diskusi dengan teman saya itu kebagian soal yang itu tentang nota debit gitu ya. Nah, kalau menurut diskusi saya dengan teman saya, nota debit itu kan terjadi karena adanya pengembalian barang gitu. Nah, baik itu pengembalian barang karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Nah, biasanya nota debit itu yang mengeluarkan adalah pembeli. Biasanya pembeli itu komplain atas barang yang dibeli secara kredit. Biasanya pembeli akan mengembalikan barang tersebut lalu membuat bukti berupa nota debit agar penjual mengurangi nominal transaksinya gitu. Jadi memperbaiki produk yang dijualnya. Jadi seperti itu Pak.
Ya, terima kasih ya. Betul sekali, nota debit itu sebuah transaksi yang memang dibuat ketika adanya pengembalian barang ya. Adanya pengembalian barang yang mana yang dibuat itu oleh penjual, pembeli ya. Pembeli ya. Haidar masih ada, Haidar masih semangat, Haidar? Haidar masih semangat? Oke, sebagai bahan masukan buat saya, buat kalian semua, terakhir nih dari saya pertanyaan nih. Kira-kira kegiatan belajar yang bagaimana sih yang menurut kalian akan lebih mudah dipahami materi itu ataupun kalian lebih mudah menangkapnya? Silakan. Pengennya atau pengen seperti apa sih biar pembelajaran itu biar materi itu masuk gampang gitu? Harus seperti apa saya mengajar itu? Silakan yang mewakili. Apakah misalkan saya harus banyak tugas, terus aja tugas, ataupun saya harus ceramah terus, atau bagaimana? Ataupun misalkan ada keluar lingkungan sekolah, kunjungan dan sebagainya, silakan. Kira-kira menurut kalian yang lebih efektif sehingga materi itu mudah kalian serap itu seperti apa sih? Ayo, ini waktunya habis. Baik Pak, izin Kenapa Win? Silakan Win. Pindah lagi ya, nggak apa-apa lah ya. Mewakili teman-temannya. ya mungkin Pak kan biasanya kalau lewat Zoom meeting itu terbatas gitu gak seperti tatap muka langsung. Nah mungkin lebih jadi materinya bahan ajarnya itu kan ditampilkan, nah, terus nanti itu ada prakteknya gitu Pak, jadi biar lebih paham. Atau Bapak ngasih tugas misalkan contoh dari dokumen transaksi nota kontan itu seperti apa, tapi bukan gambaran dari nota kontannya. Jadi gimana sih? Jadi bukan gambaran dari nota kontannya saja, jadi proses jual belinya gitu Pak. Atau ke luar-luar juga boleh. Jadi misalkan contoh nota kontan itu kan biasanya di toko-toko gitu atau gimana, jadi ada gambaran gitu Pak buat kita. Baik, terima kasih untuk masukannya Winda. Mudah-mudahan itu jadi perbaikan juga bagi saya di kemudian hari ya. Sehingga apa yang saya sampaikan nantinya lebih efektif lagi, kemudian lebih kena lagi gitu ya. Sehingga kalian ataupun murid-murid yang lainnya, siswa yang lainnya lebih mudah lagi. Tidak terpaku dengan saya juga, mungkin ke guru yang lain pun sama. Baik, kiranya pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun saya sampaikan terlebih dahulu untuk materi selanjutnya kita nanti akan belajar terkait barusan kan terkait baru kita ke pengertian nama kemudian jenis-jenisnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait format bukti transaksi. Jadi kita akan membuat formatnya ya, seperti apa itu format nota kontan, seperti apa itu format nota kredit, kemudian faktur dan lain sebagainya. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas hal tersebut. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, ya sehat selalu jalankan prokes ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala jenis penyakit. Ya mudah-mudahan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup kegiatan hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan tutup doa pimpin oleh Iqbal. Silakan berdoa. Kelas kita sudah berakhir. Untuk mengakhiri kelas ini, silakan baca doa di dalam hati. Silakan dimulai. Selesai. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.